Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kataku, Yesus Engkau juru hidupku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kataku, Yesus Engkau juru hidupku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kataku, Yesus Engkau juru hidupku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa di dalam kasih Kristus lagi. Yesus penolong hidupku adalah bahagian daripada siaran channel dari GPDI Peniel. Dan Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebajikan. Apa yang terjadi di dunia ini adalah merupakan satu bahagian yang untuk kita dapat merefleksikan kehidupan rohani kita untuk mengenal Tuhan. Siapa Yesus yang adalah juru selamat kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 1 ayat 12, firman Allah berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara, kalau kita melihat kembali bahwa setiap kita yang percaya dan
menerima Dia sebagai juru selamat yang adalah Tuhan. Yesus adalah pencipta langit dan bumi dan pernah turun 2000 tahun lebih yang lalu, berkorban, menyerahkan hidupnya di atas kayu salib, menghapus segala dosa kesalahan kita, dan bahkan menghapus segala hutang dosa kita secara tuntas, dan memberikan kita kelayakan untuk menjadi bahagian milik Allah. Adalah satu pekerjaan yang sangat luar biasa dan mulia itu. Nah, saudaraku, yang kita dapat mengerti bahwa apa yang telah menjadi pekerjaan Yesus itu adalah dasar daripada iman kita untuk kita percaya kepada Allah. Nah, Yesus sudah mengerjakan itu semua menjadi satu dasar untuk kita dapat meyakini bahwa kita harus percaya akan semua apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk mendatangkan satu jaminan pasti kehidupan kekal kita. Tapi saudara, di sini firman Allah katakan bahwa kalau kita percaya, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara, kita bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi bagaimana kita mengimani semua apa yang menjadi sesuatu dasar-dasar daripada keyakinan kita. Kita sudah punya dasar tentang korban Yesus, tapi bagaimana iman kita itu harus bertumbuh untuk mendapatkan satu jaminan yang lebih pasti lagi untuk satu kehidupan yang kekal. Mari saudara kita lihat firman Allah di dalam Ibrani. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Haleluya. Ini sangat luar biasa saudara, bahwa memang setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia harus memiliki iman. Sebab dalam Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi untuk kita dapat menghampiri Tuhan, kita harus memiliki iman. Iman yang bagaimana? Iman yang bergerak maju. Dikatakan dalam ayat 38 Ibrani 10 tadi, bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Artinya kita jangan mundur atau statis. Iman kita harus bergerak maju. Artinya iman itu harus bertumbuh. Maka saudara, kita melihat bahwa bagaimana iman itu harus bertumbuh. Dia harus tumbuh dan dia harus berkembang menjadi dewasa. Nah, dari kuasa firman Allah. Itu yang Paulus katakan di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Jadi hanya dengan percaya kepada firman maka iman kita bertumbuh. Nah, di dalam kapasitas iman yang bertumbuh inilah yang menjadikan kita memiliki hak untuk mendapatkan otoritas sebagai anak-anak Allah. Yesus katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan hanya merupakan anak-anak yang biasa, tetapi anak-anak yang telah berakil balik, anak-anak yang memiliki hak-hak atas kerajaan daripada Bapa Allah kita yang di surga, yaitu otoritas, kuasa daripada kuasa Roh Kudus itu. Karena itu diperlukan sesuatu perjalanan yang maju, bergerak. Nah, dari perjalanan penjelasan firman Allah ini, coba kita belajar, kita mengerti dengan pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, saudara. Memang adalah merupakan suatu tantangan. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman sebagai bahagian dari empiris kehidupan kita. Suatu pengalaman perjalanan iman kita. Tetapi saudara, kita tidak perlu khawatir.
dengan semua pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat kita ragu, membuat kita khawatir, membuat kita mulai bimbang dengan satu perjalanan hidup untuk hari esok. Bagaimana kita harus menyediakan semua. Ada begitu banyak hal-hal kebutuhan yang begitu besar yang kita harus mempersiapkan untuk hari esok. Kita mulai bingung. Sebab apa? Tidak ada satu aliran-aliran yang bermuara menghasilkan sesuatu bahagian jaminan bahwa kita akan lebih aman, lebih nyaman buat hari esok. Wow. Keadaan kondisi yang begitu sangat dibatasi sekarang ini oleh pengaruh daripada COVID-19, yaitu virus corona, adalah merupakan satu perubahan-perubahan yang begitu sangat mengglobal untuk sistem yang ada di muka bumi ini berubah. Ada satu struktur yang sudah terbangun dari puluhan tahun, mungkin dari abad ke abad. Tetapi saudara, suatu makhluk mikroba yang begitu sangat kecil, begitu sangat sederhana, Tuhan bisa jadikan untuk Tuhan izinkan makhluk ini mengambil peran mengubah berbagai sistem. Dan mungkin kita telah dikhawatirkan bagaimana kehidupan di masa akan datang kehidupan kita. Tapi saudara, kita tidak perlu untuk harus khawatir. Kita harus memiliki iman. Karena iman kita inilah yang akan menyelamatkan kita. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Dan bagaimana kita harus dapat menumbuhkan iman kita? Mari kita lihat. Ada begitu banyak orang memberikan definisi tentang iman. Tapi coba kita lihat di dalam definisi iman yang begitu sangat sederhana, saudara. Saya ingin sampaikan tentang bagaimana iman itu dari bahasa Yunani sendiri dikatakan iman itu adalah pistis, yang artinya yakin akan sesuatu kebenaran. Yakin akan sesuatu kebenaran yang memiliki dasar yang kokoh dan bersandar kepadanya. Jadi setelah kita sudah yakin bahwa apa yang kita yakinin itu adalah sesuatu dasar yang kokoh, maka kita bersandar penuh. Artinya menyerahkan diri penuh kepada tempat di mana kita menyandarkan, tempat di mana kita mengimani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah arti daripada suatu kata iman yang begitu sangat sederhana. Kalau kita sudah meletakkan iman kita kepada Kristus sebagai satu dasar yang kokoh, Dia adalah batu karang yang teguh. Dia adalah perlindungan Allah yang menjaga, melindungi kita. Pada waktu di mana kita percaya juga bahwa Dia sudah menebus kita dan menjamin kehidupan yang kekal kepada kita. Keyakinan ini adalah keyakinan yang tidak dapat diubahkan. Dan ini akan memberikan sesuatu penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa apa yang kita imani itu adalah tidaklah sia-sia. Sebab di dalam bahasa terjemahan lain dikatakan, atau kita coba lihat di dalam Efesus 2 ayat 8. Dalam Efesus 2 ayat 8 berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, saudara, apa yang kita dasari iman kita kepada Kristus itu adalah bukan kekuatan kita. Kita hanya percaya saja. Nah, waktu di mana kita percaya, maka keyakinan kita itu akan menghasilkan sesuatu kuasa yang akan dapat mengubahkan segala kehidupan kita. Percayalah bahwa kuasa iman itu adalah suatu kuasa yang begitu sangat luar biasa. Nah, ada arti daripada kata iman ini lagi. Di dalam terjemahan lain dikatakan pistuin. Pistuin ini artinya bahwa di mana kalau kita berpikir tentang sesuatu yang benar. Nah, ini iman pistuin ini berbeda lagi. Dia berpikir akan sesuatu yang benar, lalu menerima akan kebenaran itu. Nah, waktu di mana dia menerima,
dia memberikan kehidupan, dia menyatakan sesuatu timbal balik dari semua apa yang dia percayai. Ada satu tindakan-tindakan balik. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pada saat kita percaya kepada Kristus, kita tidak berdiam diri. Kita mesti harus mengambil satu langkah progresif, maju. Dan seperti firman Allah katakan dalam Ibrani 10 tadi, bahwa iman orang benar harus bergerak maju. Ada beberapa contoh, saudara. Kita melihat Abraham, Bapa kita, Bapa orang percaya, yang dimana Tuhan sendiri dapat mengubahkan kehidupannya. Dia mendasari perjalanan hidupannya dari satu panggilan pada saat dimana dia ada di Ur Kasdim. Tuhan memanggil dia untuk keluar dari lingkungan dan budaya pengaruh daripada segala nenek moyang yang pada masa itu Abraham diselimuti, dilingkari dengan semua budaya-budaya penyembahan kepada berhala. Allah memanggil untuk satu maksud, tujuan-tujuan yang lebih besar terhadap Abraham untuk menghasilkan suatu generasi baru. Tapi saudara, ini adalah satu panggilan-panggilan yang sebenarnya hanya merupakan satu pernyataan-pernyataan yang masih abstrak. Hanya suara panggilan Tuhan. Tetapi Abraham taat. Dan pada waktu di mana Tuhan berkata, dia akan memiliki keturunan seperti jumlah bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Adalah merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Abraham. Tetapi saudara, dia tetap percaya. Kalau kita lihat dalam Roma 4 ayat 18, seperti firman Allah katakan, Paulus sendiri menuliskan akan hal ini untuk memberikan gambaran yang pasti tentang satu kehidupan kebenaran Allah terhadap suatu tindakan-tindakan iman Abraham. Ayat 18 katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow, ini adalah sesuatu yang rasanya seperti tidak mungkin untuk Abraham harus bisa percaya dengan begitu saja, tanpa ada satu dorongan yang begitu luar biasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Abraham pada waktu di mana dia mempercayai sesuatu yang difirmankan Allah yang dia ketahui. Ini adalah sesuatu kekuatan dasar yang kokoh. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada dasar kebenaran firman Allah itu. Apa yang terjadi, saudara? Ada satu tindakan-tindakan iman yang menjadikan Abraham mengalami sesuatu kedahsyatan atas kehidupannya. Ada 3 bahagian kehidupan yang kita harus dapat mengetahui tentang iman. Bagaimana iman itu dapat menjadikan seseorang mengalami kehidupan-kehidupan yang penuh dengan segala keajaiban. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Abraham ini bahwa dia telah mengalami sesuatu pertumbuhan iman, kemajuan iman. Iman yang dapat memberikan sesuatu bukti untuk keselamatan kehidupan manusia. Tetapi kalau kita melihat, iman Abraham memiliki satu iman yang progresif. Di sini yang kita akan mengetahui, iman sebenarnya ini adalah membutuhkan sesuatu perjalanan komitmen hidup, di mana dia akan terus berjalan. Nah, bagaimana untuk kita dapat menjangkau iman yang memiliki satu komitmen hidup, yang memiliki hasil-hasil seperti apa yang Abraham yakini, bahwa apa yang firman Allah katakan, dia akan memiliki keturunan yang begitu banyak, dan itu pasti terjadi. Saudara, kalau mau dibayangkan dalam sisi manusiawi Abraham, rasanya tidak mungkin untuk dia berharap dengan sesuatu kondisi secara fisik. Dia dalam usia yang sudah lanjut. Dia sudah usia lanjut di dalam usia 99 tahun kira-kira. Sementara Sarah dalam usia 89 tahun.
Tuhan datang berfirman bahwa tahun depan engkau akan menggendong anak. Seorang anak perjanjian. Oh, Abraham percaya, tetapi istrinya yang di belakang mulai bimbang dan dia mulai berkata-kata dalam hatinya dan membuat dia ketawa. Kenapa? Sisi manusia itu, manusiawi Sarah mulai mengambil alih dalam segala perasaannya. Nah, di sini kita melihat membutuhkan satu langkah-langkah progresif dari iman. Kita tidak salahkan Sarah. Sekalipun iman Abraham begitu kuat, sesuatu yang firman Allah katakan sesuatu yang tidak ada yang untuk dapat dipegang, diharapkan, tetapi dia tetap percaya dan berharap sehingga semua itu jadi. Nah, ini kita harus belajar dari Abraham. Beberapa hal yang kita harus belajar adalah bagaimana iman itu harus digerakkan dengan suatu pengenalan akan kebenaran firman Allah. Haleluya. Pertama, kita harus mengenal kebenaran firman Allah. Di dalam firman Allah itu, kita harus benar-benar mengetahui bagaimana kekuatan kuasa Allah itu. Dari saat dimana kita mulai mengetahui, bukan saja kita beriman dan menghargai apa yang Yesus telah kerjakan menjadi dasar iman kita. Tetapi pada waktu dimana kita mempercayai di dalam satu korban Yesus ada janji-janji Allah, yaitu karunia-karunia Allah yang memberikan kita mampu berjalan di dalam segala masalah dan segala aspek kehidupan kita yang lain. Dan dia di sana dia akan memberikan keselamatan bagi kita sampai pada suatu jaminan kehidupan yang kekal. Itu yang kita harus ketahui. Yang kedua adalah di mana kita dapat memberi respon buat mengasihi Tuhan sebagai satu dasar yang kita yakini, di mana kasih kita itu akan memberikan suatu penyerahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adalah satu penyerahan yang di mana kita memberikan komitmen sejati dalam kehidupan kita hanya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, suatu perjalanan komitmen hidup untuk penyerahan sejati itu adalah merupakan sesuatu hal yang tidak mudah. Membutuhkan sesuatu hubungan bersama-sama di dalam satu perjalanan. Sebab dalam Amos 3 ayat 3 katakan, dapatkah orang berjalan bersama-sama tanpa memegang janji? Mereka harus buat perjanjian. Ada satu perjanjian yang di mana Yesus sendiri berikan kepada kita tentang satu perjanjian hubungan. Dalam Yohanes 15 ayat 15, hubungan yang Yesus bangun adalah hubungan sebagai seorang sahabat. Di dalam ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara, jadi di dalam satu aplikasi kehidupan kita untuk berjalan di dalam mengasihi Tuhan adalah satu tindakan-tindakan yang lebih jauh lagi di dalam kita mengambil komitmen sejati di dalam penyerahan hidup kita. Nah, tanpa kita sadari kita sedang membangun satu hubungan khusus dengan Tuhan. Hubungan ini dibentuk daripada saat kita mendengar, lalu kita bertindak sesuai dengan suara daripada sahabat kita. Yesus katakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, melainkan sahabat. Sebab aku memberitahukan kepada kamu apa yang aku dapatkan daripada Bapa. Segala kekayaan surga dalam kelembagaan ilahi itu diketahui oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan apa yang Yesus miliki di surga itu dipercayakan kepada kita. Maksudnya begitu. Jadi bukan cuma firman Allah yang disampaikan dari Bapa kepada Kristus dan diberikan kepada kita, tetapi suatu kelembagaan surga yang dipercayakan kepada kita. Sebab dalam hubungan sebagai sahabat ini juga dia memberikan sesuatu
penjelasan-penjelasan yang lebih sangat dekat, yaitu kita dijadikan anak sebagai ahli waris. Mari saudara, kita lihat bahwa kehidupan kita sebenarnya merupakan satu ahli waris yang dipercayakan Allah kepada kita. Waktu kita mengenal Kristus dan mendasari iman kita kepada Kristus, maka kita dibawa ke dalam suatu kelompok, satu bilangan dari anak-anak kerajaan Allah yang dipersiapkan sebagai pewaris-pewaris kerajaan surga. Karena kita adalah ahli waris itu. Dalam Galati 4 ayat 7 dikatakan, Galati 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi sama dengan keberadaan sahabat, dan Yesus katakan bahwa sahabat itu mungkin adalah merupakan sesuatu kapasitas, bukan saja merupakan satu hubungan, tetapi satu otoritas yang diberikan. Nah, ada bahagian yang dimana kita melihat apabila kita meresponi akan sesuatu tindakan langkah iman kita berikutnya, yaitu di mana kita mengasihi Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Dia sebagai suatu aspek hidup kita secara total. Kita mengambil komitmen hidup dengan satu iman yang sejati kepada Tuhan. Maka tanpa disadari, Allah membangun satu jalur hubungan. Di dalam hubungan itu, pertama, kedekatan. Kedua, otoritas yang diberikan. Sebagai ahli waris, dia sediakan semua kekayaan-kekayaan yang dipersiapkan untuk anak-anaknya. Saudara, kita tahu bahwa kita juga diberikan kuasa pada waktu di mana kita percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kita tidak perlu khawatir lagi. Karena kita tahu bahwa kita menikmati segala kelembagaan kuasa Allah. Tapi adalah satu inti, kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Percaya di dalam satu bahagian percaya. Pertama, kita mengenal akan kebenaran Allah. Kita mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kita mengenal akan korbannya di atas kayu salib yang menghapus segala dosa kesalahan kita dan bahkan melunasi segala hutang dosa kita. Dia berikan hidupnya di atas kayu salib. Dan waktu itu di mana kita mulai meresponi langkah berikutnya, di mana kita mengimani suatu langkah-langkah iman berikutnya adalah di mana kita mengambil satu langkah untuk hidup berkenan kepadanya. Bukan saja hidup berkenan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup berkenan di dalam suatu perjalanan komitmen sejati kita untuk kita taat kepada firman Allah. Tanpa kita sadari, Kristus mulai membangun satu hubungan kedekatan yang dimana kita diberikan hak untuk menjadi ahli waris Allah. Segala otoritas Allah itu diberikan, hubungan dan otoritas. Dan saya percaya bahwa dengan keadaan semua yang terjadi pada masa-masa ini, kita tidak perlu khawatir karena kita punya sahabat yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita akan ikuti juga channel berikutnya. Jangan lupa saudara kasih subscribe dan berikan tanda lonceng. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin.